sering lupa jumlah huruf konsonan itu, dan bahkan dari 9 peserta didik itu terdapat siswa yang sama sekali belum mengenal huruf abjad. Kalau menurut Ibu, dari 21 huruf konsonan itu yang mereka baca, yang apa ya, yang kesulitan mereka baca itu huruf apa aja, Bu? Misalnya ketika saya meminta anak-anak untuk melafalkan huruf konsonan, mereka kesulitan dalam membedakan huruf B dan huruf D. Huruf kecil kadang sulit mengucapkan perbedaan huruf M sama N. Sulit membedakan huruf kapital dan huruf kecil, dan satu huruf kecil. Sulit juga membedakan huruf Q kecil dan P. Sulit membedakan huruf F sama V. Biasanya itu sama. F sama V itu biasanya sama. Serta sulit membedakan huruf N sama W. Bukan kebalik itu ya. Ya, biasanya itu ya, Bu. Jadi bagaimana sih, Bu, kemampuan siswa dalam membaca kata atau suku kata gitu, atau kalimat yang terdapat gabungan dari vokal dan konsonan? Jika dalam membaca pasti ada 9 anak, yaitu juga kemampuan dalam memahami sebuah bacaan itu berbeda-beda. Ya, ada yang hanya diam saja di situ kesulitannya. Terus ada lagi, Bu? Ada lagi, Bu? Ada, dan harus dituntun ya. Itu harus dituntun ketika membaca, karena masih sangat kesulitan, masih sulit untuk memahami huruf abjad. Ada yang hanya membaca per huruf saja, ada juga mengeja hanya per suku kata, namun tidak bisa menggabungkan katanya. Kata-katanya itu tidak bisa menggabungkan. Dan ada yang mengganti salah satu huruf konsonan karena menurut mereka itu hurufnya mirip, seperti B sama D itu sering kebalik. Coba bisakah Ibu sebutkan contoh bacaan yang sudah pernah mereka baca? Bisa. Kesulitan tersebut dilihat ketika mereka diminta peserta didik satu persatu untuk membedakan yang hanya satu kata, yaitu buku. Mereka belum tuntas dalam membacanya. Jadi bagaimana sih, Bu, kemampuan 9 peserta didik itu yang kena kasus dalam membaca kalimat yang mengandung huruf konsonan seperti ada NY, ND, dan SY itu, Bu? Jika dilihat dari kemampuan mereka ya, mayoritas dari mereka kesulitan dalam membaca kalimat kata yang terdapat huruf N sama Y itu, terus N sama Y itu biasa dibaca N itu mereka masih kesulitan, dan S sama Y itu juga masih kesulitan, seperti ketika mereka membacakan kata menyapunya. Nah, di situ nyanya itu yang masih kesulitan. Terus mereka kebingungan dan terdiam ketika akan mengeja di hurufnya. Di situ juga kemudian pada konsonan rangkap eng, pada kata menggambar, mereka kebanyakan tidak tahu cara membaca eng yang benar. Mereka sering salah. Mereka membaca dipisah menjadi N strip G. NG, ya NG, nggak langsung eng. Selanjutnya mereka kesulitan dalam membaca kata yang terdapat konsonan rangkap, yaitu S sama Y. Pada kata bersyukur yang mereka baca, kebanyakan dari mereka lidahnya kesulitan dalam pengucapan shu. Iya. Jadi sulit gitu ya, Bu. Nah, kalau menurut Ibu kan tadi dari ketiga konsonan rangkap tadi NY sama SY itu yang paling sulit mayoritas yang apa, Bu, mereka? Sebenarnya mereka mengalami semua kesulitan
bisa dibilang lama ya. Bahkan yang seperti saya bilang tadi bahwa terdapat peserta didik yang kesulitan dalam membaca huruf abjad, ia belum tahu huruf-hurufnya, dan ada juga yang masih membaca per huruf dan per suku kata juga. Maka mereka perlu dituntun terlebih dahulu agar mereka dapat membacanya. Jadi dituntun terlebih dahulu biar bisa membaca. Iya. Nah, dari apa ya, kesulitan tadi, apa saja sih Bu faktor yang melatar belakangi kasus kesulitan membaca konsonan tadi? Pastinya banyak sekali ya faktornya. Ya, faktor itu sendiri terdiri dari faktor dalam diri anak. Itu sudah tentu dalam diri anak. Dan ada faktor lagi dari luar. Kalau dari faktor luar itu apa saja sih? Kalau dari faktor internal atau dalam diri anak itu biasanya apa saja sih? Kalau dari diri siswa itu sendiri bermacam-macam juga ya. Bermacam-macam. Setiap anak kan kemampuannya berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Jadi itu biasanya terjadi karena faktor kecerdasan siswa. Lalu yang kedua, ada anak yang seperti tidak mempunyai semangat, rajin untuk belajar. Dan dia hanya diam saja di kelas. Yang meskipun kita sebagai guru tapi sebetulnya sebisanya mungkin anak ya itu kembali lagi kemampuan anak berbeda-beda. Kemudian ada juga anak yang ketika dikasih penjelasan tetap diam. Mungkin karena karakternya mungkin pendiam, ya jadi susah untuk. Kalau dari faktor eksternal itu biasanya apa saja? Kalau dari faktor luar, diri anak itu yang pertama adalah faktor dari keluarga, terutama ya pada orang tuanya, orang tua. Ya karena belajar itu kan tidak hanya di sekolah ya. Belajar itu tidak hanya di sekolah, di rumah juga anak itu perlu belajar juga. Maka ya peran orang tua itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Tapi pada kenyataan orang tua siswa itu tidak semuanya mempunyai waktu untuk mengajari anaknya. Mereka ada yang sibuk bekerja dari pagi sampai sore, ada yang orang tuanya merantau, ada yang orang tuanya cerai. Lalu faktor selanjutnya adalah kurangnya fasilitas yang disediakan di sekolah. Di sini belum ada perpustakaannya, pembelajarannya di kelas juga hanya disediakan papan tulis, buku paket atau buku LKS, tapi terkadang menggunakan media itu pun biasanya juga dari barang bekas yang masih layak dan sudah tidak terpakai ya, karena yaitu keterbatasan. Seperti kemarin itu saya menggunakan media dari kertas bekas dan kalender bekas untuk media pembelajaran huruf abjad dan juga untuk pembelajaran huruf vokal dan konsonan. Juga saya menemani dengan nama kartu ajaib supaya anak-anak itu bersemangat dan penasaran apa sih kartu ajaib itu. Selanjutnya faktor dari anak itu tidak sekolah juga. Tidak sekolah. Maksudnya tidak sekolah. Gimana ya? Ya dia
tidak masuk TK, terus di rumah mungkin kurang diajari orang tuanya, itu faktornya. Jadi anak itu langsung masuk ke jenjang MI kelas 1. Jadi anak tersebut masih kesulitan dalam memahami sebuah bacaan dan materi di kelas. Kalau ibu kan ibu jadi gurunya nih ya, pasti ibu tahu sih dampak yang ibu ketahui apa sih ketika 9 anak itu mengalami kesulitan membaca. Saat ini dampak yang saya ketahui pada anak yang kesulitan membaca, biasanya anak tidak berani atau biasanya malu ya ketika disuruh membaca di hadapan teman-temannya itu. Kemudian anak itu juga yang pendiam juga, ya walaupun ada anak yang mengalami kesulitan membaca, ada yang ceria, lalu prestasinya mereka menurun, mereka juga tidak bisa mengartikan atau mengungkapkan bacaan ketika anak tersebut mengalami masalah membaca, seperti bacaan konsonan gitu. Maka anak tersebut juga biasanya akan susah memahami pelajaran yang lain, seperti pelajaran seperti agama, IPA, seni budaya, matematika, dan lainnya. Terus jadi tidak hanya kesulitan di pelajaran bahasa Indonesia saja. Nah, jadi dari dampak-dampak tadi dan kesulitan tadi, apa saja sih Bu strategi atau cara untuk mengurangi anak tersebut yang kesulitan membaca? Caranya yaitu biasanya yang pertama, ya biasanya saya itu setelah anak-anak berdoa bersama, anak yang kesulitan membaca itu saya pulangkan terakhir seperti di briefing gitu ya. Terus memberi tambahan waktu sekitar 10 atau 15 menit. Saya minta anak itu untuk membaca huruf abjad A sampai Z gitu ya, 21 huruf itu ya. Terus saya suruh nyebutin huruf vokal dan huruf konsonan. Terus setelah itu saya juga meminta anak membaca suatu kata, dan saya mengasih pertanyaan kepada anak seperti kata menabung. Saya minta anak untuk menyebutkan mana huruf vokal dan mana huruf konsonannya. Kemudian saya tidak lupa memberikan motivasi ya untuk membangun anak untuk semangat belajar membaca. Ada lagi Bu? Ada, dan harus dituntun ya, itu harus dituntun ketika membaca, karena masih sangat kesulitan, masih sulit untuk memahami huruf abjad. Ada yang hanya membaca per huruf saja, ada juga mengeja hanya per suku kata, namun tidak bisa menggabungkan katanya. Kata-katanya itu tidak bisa menggabungkan. Dan ada yang mengganti salah satu huruf konsonan karena menurut mereka itu hurufnya mirip, seperti B sama D itu sering kebalik. Coba bisakah Ibu sebutkan contoh bacaan yang sudah pernah mereka baca? Bisa. Kesulitan tersebut dilihat ketika mereka diminta peserta didik satu persatu untuk membedakan yang hanya satu kata, yaitu buku. Mereka belum tuntas dalam membacanya. Jadi bagaimana sih Bu kemampuan 9 peserta didik itu yang kena kasus dalam membaca kalimat yang mengandung huruf konsonan seperti ada NY, NG, dan SY itu Bu?
memberikan motivasi ya untuk membangun anak untuk semangat belajar membaca. Lalu guru perlu bekerja sama dengan orang tuanya itu ya sangat penting, atau keluarga, siswa dengan cara memberikan dengan tugas itu PR, latihan membaca agar orang tuanya dapat mendampingi anaknya membaca di rumah. Mungkin itu saja Ibu yang saya katakan kepada Ibu, dan terima kasih sudah dapat menjalankan kembali Katanya kayak flegak-fleguk karena dalam ke kamera. tapi enggak loh. Dia tadi